Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, aku mau perkenalan kembali dulu nih. Perkenalkan, nama aku Sabrina Siva Mawaddah dari Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Jadi di video ini, aku akan menjelaskan apa sih budaya organisasi itu, lalu contoh perusahaan mana yang melakukan penerapan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Budaya organisasi memiliki tingkatan. Yang pertama, tampak atau visible. Contohnya seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan seremonial, dan letak tata ruang kantor. Yang kedua, ada tidak tampak atau invisible. Contohnya seperti disiplin dan juga makna prestasi. Yang ketiga, ada keyakinan. Keyakinan itu contohnya seperti asumsi yang tersembunyi. Budaya organisasi tentunya punya komponen. Yang pertama, ada nilai. Nilai yaitu sesuatu yang diyakini oleh warga organisasi. Yang kedua, ada keyakinan. Keyakinan yaitu sikap tentang tata cara bekerja dalam organisasi. Setelah komponen budaya organisasi juga memiliki faktor penentu budaya. Yang pertama ada pengalaman organisasi atau organization experience, merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Selain itu, ada juga beberapa prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih perkembangan Google yang sebenarnya? Google adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang fokus pada jasa dan produk internet. Perusahaan ini lahir dari sebuah proyek penelitian universitas yang kala itu pendirinya, Larry Page dan Sergey Brin, merasa perlunya membuat mesin pencari dengan urutan popularitas. Mereka merasa bahwa situs populer itu adalah situs yang paling berguna. Nama Google lahir dari sebuah kecelakaan. Google dimulai pada tahun 1996. Saat itu, kedua pendirinya berkolaborasi untuk mengembangkan mesin pencari yang semula dinamai Backrub dan dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menggantikan nama Backrub menjadi Google. Google merupakan istilah matematika untuk bilangan terbesar angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 di belakangnya. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Akan tetapi, para investor kala itu salah mengeja nama Google. Ejaan ini berubah menjadi Google dan terlanjur menuliskannya dalam dokumen perjanjian. Hal itulah yang membuat Brin dan Page akhirnya mentok menggunakan nama Google. Layaknya sebuah perusahaan, ada kalanya produk mereka tidak laku, bahkan sama sekali tidak dilirik oleh konsumen. Berdasarkan laman killbygoogle.com, sebuah web yang secara rinci menyusun daftar produk gagal Google, menjelaskan bahwa setidaknya hingga saat ini sudah ada 199 produk gagal dari Google. Kan data pada tahun 2018, mesin pencari Google digunakan sebanyak 3,5 miliar kali pencarian setiap harinya. Lalu terdapat 1,5 miliar pengguna aktif Gmail. Angka ini dilengkapi dengan masifnya pengguna YouTube yang kini telah ditonton 1,8 miliar penduduk dunia maya. Angka tersebut sungguh luar biasa, terlebih hampir seluruh aplikasi ride sharing seperti Gojek, Grab, Uber seakan-akan wajib menggunakan Google Maps. Catatan epik ini belum ditambahkan dengan fakta bahwa Google adalah pemilik sah Android, sistem operasi mobile paling laku di jagat raya saat ini. Contoh budaya organisasi yang terjadi yaitu budaya kerja yang diterapkan oleh perusahaan Google. Keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan Google sekarang bukan hal yang mudah untuk didapat. Keberhasilan tersebut dicapai karena perusahaan Google menerapkan beberapa budaya organisasi yang baik, seperti perusahaan Google tidak memisahkan antara bos dan juga karyawan. Pemisah tersebut diminimalisir sehingga karyawan Google bisa senantiasa mengobrol kepada CEO untuk mengembangkan ide-ide menarik mereka.
Perusahaan Google juga tidak takut gagal. Google selalu berusaha untuk terus maju tanpa takut adanya kegagalan. Banyak produk mereka mati, tetapi mereka tidak berhenti dan terus mengevaluasi perusahaan lalu menciptakan produk-produk baru yang lebih berkualitas. Selain itu, bisa dikatakan bahwa bekerja di perusahaan Google adalah pekerjaan yang santai tetapi produktif. Karyawan dibebaskan menggunakan pakaian kasual. Budaya kaku memakai jas ataupun pakaian resmi tidak diterapkan di sini. Sebagai sebuah tempat bekerja, Google Plex Area menjadi tempat kerja yang sangat nyaman karena dilengkapi sarana dan prasarana yang berkualitas seperti kolam renang, bar, ruangan biliar, lapangan futsal, voli pantai, makanan gratis, dan juga cemilan yang sangat berlimpah. Satu lagi budaya kerja yang menarik dan patut dicontoh dari Google adalah diterapkannya sistem kerja 80% dibandingkan 20%. Karyawan diperlukan 80% waktu kerja mereka untuk mengerjakan apa yang mereka sukai. Intinya ya sesuai passion dan tidak terpaku pada job desk tertulis. Hal ini berimbas positif pada kreativitas karyawan dan ide-ide brilian mereka. Sekian dari aku, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua.